Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 dan seluruh pimpinan Komisi 2 beserta dengan seluruh anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini, Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap ini Kang Dedi nih, dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir, Bupati, Wali Kota, mungkin yang Zoom, yang hadir bersama-sama. Sekali lagi, di awal bulan Zulqa'dah ini baru saja tanggal 1, mungkin masih ada suasana Idul Fitrinya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh yang hadir hari ini. Pimpinan, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menggambarkan sedikit tentang Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota Nusantara yang hari ini proses kegiatan pembangunannya semakin berakselerasi. Banyak hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan Kalimantan Timur, terutama adalah berkaitan dengan batas-batas negara. Jadi batas-batas negara kita hari ini, kemarin kami sempat berkoordinasi dengan Pangdam bahwa Menhan akan segera melaksanakan kegiatan pembangunan akses jalan di daerah perbatasan. Ini menjadi sangat penting karena kita menghubungkan Trans Kalimantan mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi ini penting, jaraknya kurang lebih sekitar di bawah Pangdam itu kurang lebih sekitar 1038 km daerah perbatasan. Mengapa ini menjadi penting kami menyampaikan tentang Kalimantan Timur? Karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Perlu kami menggambarkan bagaimana Kalimantan Timur itu. Tetapi izin Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh rekan-rekan, Kalimantan Timur ini luar biasa potensi dan segala-galanya, terutama berkaitan dengan ibu kota Nusantara. Hanya saja kita hampir 80 tahun merdeka, secara infrastruktur kita belum memadai. Nah, ini kegiatan pada saat kami melaksanakan kunjungan. Jadi inilah wajahnya Indonesia itu. Saya nggak banyak Pak Ketua, tadi yang disampaikan sudah kami memahamin. Intinya bahwa perlu memang kita perhatikan berkaitan dengan Kalimantan Timur ini karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Satu pulaunya adalah Brunei dan Malaysia. Jadi ini sedikit gambaran. Saya masuk langsung ke topik Ketua berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, penyelenggaraan pemerintah di daerah Provinsi Kalimantan Timur secara umum berjalan dengan sangat baik. Ini ditunjukkan dengan indikator 1, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD ini peringkat nomor 4 nasional di tahun 2023. Kedua adalah standar pelayanan minimal SPM kita adalah peringkat 3 nasional 2023. Opini BPK wajar tanpa pengecualian 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 dan alhamdulillah sampai sekarang, dan tentunya besar harapan kami sampai ke depan Pak Ketua dan pimpinan serta teman-teman anggota Komisi 2. Menggambarkan berkaitan dengan pilkada tahun 2024 berjalan dengan lancar. Provinsi, kabupaten, kota sudah melaksanakan pelantikan kepala daerah. Adapun PSU kita ada 2 kabupaten kota. Yang pertama adalah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 April berjalan dengan baik, dan Kabupaten Mahakam Hulu pada tanggal 24 Mei nanti 2025. Berkaitan dengan penyelenggaraan wewenang sektor kelautan, ini di daerah ini Ketua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil laut di luar minyak dan gas, dan penerbitan izin serta pemampatan ruang laut di bawahnya 12 mil laut. Sekali lagi, di luar minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak mengatur pendapatan dari sektor kelautan. Berkaitan dengan perizinan pemampatan ruang laut dilakukan oleh pemerintah pusat dan menghasilkan PNBP. Ini nanti ada sedikit bersinggungan Ketua antara kewenangan pemerintah provinsi dengan pusat.
rekomendasi kami Pak Ketua, memberikan kewenangan perizinan dan pemanfaatan ruang laut kepada pemerintah provinsi di bawah 12 mil laut. Ini berkaitan dengan prinsip daripada otonomi daerah ini Pak Ketua. Kita diminta untuk bisa satu mandiri secara fiskal berkaitan dengan peningkatan PAD. Sayangnya banyak sekali kewenangan-kewenangan provinsi ini yang bertabrak-tabrakan. Terutama yang ditabrak melalui dengan permen-permen itu, peraturan menteri. Nanti ini perlu disinkronisasikan kembali Pak Ketua. Yang kedua, memberikan dana bagi hasil yang bersumber dari sektor kelautan kepada pemerintah daerah merujuk pasal 111 pada pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini bersinggungan. Penyelenggaraan wewenang sektor pertanian di daerah juga sama Pak Ketua. Sekali lagi Undang-Undang 23 tahun 2014 ini kewenangan provinsi. Di sektor pertanian ini pada sub urusan sarana pertanian terbatas pada pengawasan peredaran sarana pertanian. Jadi kita tugasnya hanya sebagai pengawasan saja Pak Ketua. Nggak bisa pengadaan dan macam-macamnya itu nggak bisa kita urusin dengan petani-petani kita yang ada di kabupaten kota ataupun yang ada di provinsi tersebut. Sub urusan prasarana pertanian terbatas pada penataan prasarana pertanian saja. Sementara kewenangan kabupaten kota di sektor subsarana, urusan sarana pertanian dan prasarana pertanian tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusianya. Jadi Pak Ketua, kalau saya boleh menyampaikan, gubernur ini selaku perpanjangan daripada pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan optimal. Padahal kita bisa melihat sumber-sumber yang ada potensi-potensi di daerah itu mestinya bisa berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi yang merupakan perpanjangan daripada pemerintah pusat. Nah ini yang belum berjalan dengan baik Pak Ketua, di sinkronisasi di lapangan. Dengan keterbatasan kewenangan provinsi dalam sektor pertanian ini tidak menunjang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Ini juga menjadi persoalan, maka kami izin Pak Ketua, pimpinan, rekomendasi kami perlu memperluas kewenangan provinsi pada sektor pertanian khususnya pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian melalui penetapan regulasi dalam waktu dekat agar target ketahanan pangan tahun 2025 ini tercapai sesuai dengan amanah atau perintah dari Bapak Presiden. Perhatikan waktu Pak Rudi. Sedikit. Ingat-ingat waktu jadi anggota Komisi 3 Pak. Siap Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, insya Allah 5 menit. Dukungan pembangunan Kaltim sebagai mitra strategis tadi berkaitan dengan suplai kebutuhan bahan pokok ini sangat tergantung pada daerah lain. Yang kedua, sarana prasarana jalan menghubungkan daerah penghasil pertanian ini juga belum mantap. Infrastruktur jalan menuju Kabupaten Makam Hulu, akses ke wilayah perbatasan Malaysia ini dalam kondisi rusak parah. Demikian pula dengan jalan pendekat dari Bongan Kutai Barat yang membuka jalur dari Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Ini menuju Ibu Kota Nusantara belum ada trase jalannya ataupun existing merupakan jalan-jalan daripada perusahaan. Dan daya saing sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Rekomendasi Ketua izin, perlu program afirmasi kementerian terkait untuk mendukung pembangunan pertanian dalam rangka ketahanan pangan bagi domestik maupun Ibu Kota Nusantara. Kedua, perlu pembangunan dan peningkatan jalan khususnya untuk menghubungkan daerah penghasil pertanian ke wilayah Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur. Perlu program afirmasi kementerian terkait untuk mengembangkan sumber daya manusia terampil dan usaha ekonomi masyarakat. Izin Pak Ketua, ini sekilas gambaran aja tentang akses-akses jalan kita yang buruk berkaitan dengan dana transfer pusat ke daerah. Secara overall Pak Ketua, 42% Kalimantan Timur menyumbangkan untuk dari sektor pertambangan. Ini jalan kita Ketua udah malu lah kita Ketua ya, tapi saya yakin pasti punya harapan untuk Ibu Kota Nusantara segera terwujud karena kita akan berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga. Yang kedua, untuk mengirimkan logistik pertahanan kita Pak Ketua. Jadi ya beginilah kondisinya, Kalimantan Timur ini yang memberikan devisa sangat besar. Selalu 3 besar untuk secara nasional dari Kalimantan Timur Pak Ketua. Permasalahan kita, peraturan mengenai alokasi pendapatan transfer daerah, ini yang menjadi masalah ini Pak Ketua. Terkait kurang bayar DBH dan lebih bayar DBH diterbitkan di akhir tahun.
Sehingga setelah ditetapkan APBD perubahan tidak dapat digunakan atau menjadi silfah. Ini persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi kalau silfanya terkadang banyak sekali Kalimantan Timur karena persoalannya kurang bayarnya dilaksanakan di akhir tahun. Realisasi pendapatan dana transfer karena penyaluran kurang bayar tidak langsung ke kas daerah, namun melalui mekanisme Treasury Deposit Facility di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024. Sementara persyaratan penarikan TDF ini cukup ketat dan tidak fleksibel. Yang berikutnya Pak Ketua adalah permasalahan kita adalah proporsi dan presentasi bagi hasil sumber daya alam ini belum memadai untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang terdampak dari pengolahan sumber daya alam. Saya izin Pak Ketua, mungkin tinggal satu halaman lagi berkaitan rekomendasi, perlu peraturan tentang alokasi pendapatan transfer kurang bayar ataupun lebih bayar DBH diterbitkan paling lambat bulan Juni agar dapat mengalokasikan kurang bayar dalam penyusunan APBD perubahan. Yang kedua adalah mekanisme penarikan dana TF ini agar disederhanakan supaya menggunakan dana DF ini lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Yang ketiga, perlu evaluasi proporsi dan presentasi bagi hasil sumber daya alam ini bagi provinsi yang lebih memadai untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Ketiga, badan usaha milik daerah, BUMD dan BLUT, Badan Layanan Umum Daerah, pemberian kewenangan pengolahan sektor pertambangan kepada BUMD telah terbit PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 yang antara lain mengatur pemberian kewenangan pengolahan pertambangan khusus batu bara kepada ormas keagamaan, BUMD dan BUMN. Namun usulan pengolahan pertambangan batu bara oleh BUMD ini provinsi belum diterbitkan. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan asli daerah. Jadi tadi Pak Ketua kalau menyampaikan bagaimana mau untung mau rugi, jangan untung rugi Pak Ketua. Izinnya pun ini belum diterbitkan. Jadi ini juga menjadi persoalan. Kami merekomendasikan Pak Ketua mohon agar dukungan Kementerian SDM dapat segera menerbitkan izin pengolahan khusus batu bara yang sudah diusulkan oleh BUMD. Yang terakhir Pak Ketua, pengolahan kepegawaian. Ini berkaitan dengan ASN Provinsi Kalimantan Timur, jumlahnya kurang lebih 14.000 sekian Pak Ketua. Jika dikurangin dengan proyeksi pensiunan sampai dengan tahun 2030, maka jumlah ASN kami hanya tinggal 738 orang. Jumlah ASN yang tersisa hanya tinggal 7.000. Ini karena tidak adanya penerimaan. Yang kedua adalah pengadaan ASN tahun 2024 diproyeksikan akan diangkat PPK saja sebanyak 6.889 orang sampai tahap 2 yang saat ini sedang berlangsung. Terakhir dengan formasi P3K sebanyak 9.195 orang, masih tersisa 2.306 formasi. Sementara saat ini untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah masih kekurangan ASN. Rekomendasi Ketua mendorong agar Kementerian Pan-RB untuk membuat kebijakan agar memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN ini yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus ataupun masa kerjanya kurang dari 2 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2024 dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya dan diangkat sebagai P3K setidak-tidaknya paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan formasi. Mungkin Pak Ketua, burung dara, burung cendrawasih dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.